Shalom, selamat malam Amang Inang, Jemaat HKBP Jati Sampurna, dan Jemaat HKBP Marsada Gunung Putri. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang-orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang-orang yang percaya dan datang kepadamu berserah. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hamba-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 728 ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk pertanggihan malam ini, tertulis dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10-14. Kita baca secara responsoria. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan.
Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 128 ayat 4-5. Asini rohama dihamu dohot dame, nasian Tuhan di bata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semua, amang dan inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk pertangyangan kita malam hari ini diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga, maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia,
serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, dan topik pertanyaan kita malam hari ini adalah kesembuhan melalui iman dan obat. Kesembuhan melalui iman dan obat. Mengapa topik ini diambil menjadi topik pertanyaan buat kita? Karena pada masa pandemi ini setiap orang pasti takut untuk sakit. Amang dan Inang tidak mengatakan semua orang sakit itu tidak akan mengalami kesembuhan kalau tidak berdoa. Tapi doa juga tidak cukup untuk menyembuhkan penyakit, karena kita tahu bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa obat-obatan, makanan juga adalah sumber kesembuhan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui doa kita akan menerima kekuatan dari Allah. Kekuatan untuk melawan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita. Dan bahkan Amang dan Ninang, saudara-saudari yang terkasih, saat kita berdoa, marilah kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, supaya Yesus Kristus bersafaat bagi kita. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani 7 ayat 25. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa-masa pandemi ini akan banyak timbul pikiran-pikiran yang melemahkan semangat kita. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan iman oleh Tuhan kita, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman dianugerahkan berdasarkan kasih, hikmat, kasih karunia, dan dianugerahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Baiklah, pada masa pandemi ini masing-masing kita percaya kepada Tuhan, mungkin akan banyak kita alami penderitaan. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat 13 itu, kalau ada seorang di antara kamu menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Baik dalam suka maupun duka, marilah kita tetap percaya dan beriman teguh di hadapan Tuhan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, mungkin kita, Amang dan Inang, akan takut sampai dengan saat ini, dari mulai bulan Maret sampai dengan September ini, kita sudah sangat takut. Bahkan seperti pertanyaan malam hari ini, kita harus pakai masker di sini supaya kita tidak membatasi aktivitas kita oleh karena pandemi yang terjadi saat ini. Yang penting bagi kita adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Silahkan beraktivitas di luar, dan apabila ternyata kita lalai dan mungkin kita akan kena sakit penyakit, berdoalah kepada Tuhan. Itu yang mau dikatakan pada pertanyaan kita malam hari ini. Jadi mungkin akan banyak ketakutan-ketakutan yang muncul oleh karena pandemi ini, tetapi beriman teguhlah kepada Tuhan. Kita tetap akan berkarya, kita tetap akan melakukan aktivitas kita. Pandemi ini, virus corona ini sama seperti virus-virus yang lain, tidak akan tersingkir dari dunia ini. Akan tetap ada di samping kita, seperti penyakit-penyakit lain. Hanya mungkin yang perlu kita doakan adalah bagaimana supaya ahli-ahli yang memiliki kemampuan untuk itu mampu menemukan vaksin atau mungkin obat yang mampu untuk memberi kekebalan tubuh bagi setiap kita. Nah, walau demikian, di saat kita menantikan semua itu,
kita akan merasa khawatir, dan mungkin akibat kekhawatiran itu ke gereja pun orang takut, ke pasar pun orang takut, dan mungkin sampai saat ini ada di tengah-tengah kita yang belum bisa mengontrol dirinya atau beradaptasi dengan keadaan ini. Mungkin bisa terjadi kepada kita masing-masing. Mungkin sangat takut sekali. Nang peso masa pandemi, walaupun tidak ada virus corona, banyak juga orang kalau ditanya, isi mana ulu mate sonare, ulu mate masuk surga nina. Belum tentu semua mau. Karena apa? Ya karena memikirkan banyak hal. Kemudian juga bukan hanya sakit penyakit yang datang kepada orang, tapi banyak hal juga yang terjadi dalam kehidupan mereka, antara lain yaitu kemunduran ekonomi, permasalahan dalam keluarga, bahkan banyak yang ditimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran dalam kehidupan. Sebanyak-banyaknya pun kita menabung, kalau kita tidak bekerja maka itu akan habis juga, maka timbullah kekhawatiran. Atau kita yang sudah sakit ini hanya di rumah dan semakin banyak penyakit yang muncul oleh karena kekhawatiran kita. Maka Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara. Kita tidak akan mampu keluar dari masalah kita kalau kita tidak berserah kepada Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita saja, Amang dan Inang, itu tidak cukup. Berdoa kepada Tuhan tidak cukup kalau kita tidak mendengarkan Tuhan berbicara, menjawab doa kita. Mungkin dengan caranya Tuhan telah menolong kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui pemerintah, seperti apa yang dilakukan oleh gereja kita. Bahwa kita tidak hanya berdoa dan mendengarkan firman Tuhan dan menguasai firman Tuhan, tetapi kita juga adalah dikuasai oleh firman Tuhan itu, sehingga kita mampu berbagi kepada sesama kita. Dan ketika kita berbagi kepada sesama kita, di sanalah Tuhan itu telah menjawab doa-doa dari orang-orang yang khawatir. Amang dan Inang, banyak cara Tuhan memelihara, menjaga supaya hidup kita tetap berlangsung walaupun banyak permasalahan yang kita hadapi. Karena itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memeliharamu. Berdoalah sebelum memulai aktivitasmu. Doa yang efektif harus dipanjatkan dalam iman. Jikalau orang sakit akan disembuhkan, sebagaimana iman kita dapat mendukung kita dalam segala pekerjaan kita untuk yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita. Seperti apa yang dikatakan dalam Matius 17 ayat 20, melalui iman kita dapat melakukan banyak perkara-perkara besar, hal-hal besar untuk Allah. Seperti halnya iman, jika seorang memiliki iman sebesar biji sesawi, dia akan dapat memindahkan gunung. Dengan iman yang seperti itu, kita akan mampu menyelesaikan masalah kita. Yang pertama sekali, kita diberikan kesabaran. Yang kedua, kita akan diberikan jalan keluar. Yang ketiga, kita akan mampu menghadapi semua masalah yang kita sedang alami itu dengan keyakinan bahwa itu akan berakhir karena Tuhan masih sayang dengan kita. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih, karena itulah apapun yang kita hadapi, sakit apapun yang kita terima, kesembuhan melalui iman dan obat akan kita terima oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Kekuatan dari Allah akan kita terima oleh karena doa. Dan berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Yesus juga bersyafaat bagimu dan engkau akan memperoleh kesembuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar kuasa-Mu melepaskan kami dari kuasa dosa dan maut, dan juga dari segala sakit penyakit. Kami tahu itu karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus
telah menyelamatkan kami, dan oleh bilur-bilurnya kami sembuh. Bapa, kami bersyukur pada pertangyangan kami bersama dengan keluarga Week 2 malam hari ini. Tuhan berikan suatu jaminan kesembuhan melalui iman dan obat kepada setiap orang percaya. Di mana kami Tuhan akan memperoleh kesembuhan jasmani dan rohani saat kami berdoa kepada Tuhan dan Engkau berbicara dan kami mendengarkan Engkau ya Tuhan. Kami akan mampu melakukan yang terbaik dalam hidup kami sesuai dengan apa yang kami imani, apa yang kami doakan. Bapa, kepadamu kami berserah agar kami selalu ikut dan ada dalam jalan Tuhan. Kekhawatiran tidak akan menjawab permasalahan kami, tetapi berjalan bersama Tuhan akan membuat kami tenang. Baik dalam suka maupun duka, kami akan tetap berdoa kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah sekehendak-Mu. Terima kasih untuk pertanyaan malam hari ini. Engkau bangunkan kami dari tidur kami untuk beriman teguh kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mampu membantu kami Tuhan melakukan itu, menguatkan kami Tuhan, mendorong kami untuk tetap menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah kami atas dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 662 ayat 3-6. Setelah kita bernyanyi, kita berdoa syafaat. Tapasada marohatta martangi yang nahita. Ulahan namin dope madok moliate tuadupanmu nabadi yale Tuhan di bagasa bornginon. Ima Tuhan ala takas dohu to hami. Ala ni asi dohot basamdo mabayboy hami marpahi pason sahat tutikyon. Marpungu hami sian uiksada sahat uik 10 tolu. Ima napatupahon pertangyangan sisa lisa minggu mamuji pasangapoko ali Tuhan. Takas do Tuhan apala ditikyon na adong virus corona na mengganggu sudi negara terlumubi ma Tuhan di huriami unang matong ali Tuhan ala ni biar gabe panudati no ni ali Tuhan mamuji pasangapoko ajari mahami tok-tok Tuhan jaladongani asang diat boy hami to martogu ni hapor seaw mamuji pasangapoko jala marpos ni roha Tuhan asa unang mali Tuhan hona tuhami parsahiton akasisongani padao matok-tok Tuhan sian sudi ruasmu huria HKBP Jati Sampurna nakpeale Tuhan pamarenta nami sian pemerintah terendah sahatu tertinggi tuhodo Tuhan pasahaton nami asa Tuhan mana mengajari nasida suaksoni mali Tuhan nang petugas-petugas gugus tugas Tuhan asa tong nasida boy mangulahon-ulahoni sesuai dengan kehendak Tuhan. Suaksoni ma ale Tuhan hatam nang dibagi hami nang pinatol has ni naposom
Pauratom mayale Tuhan tu bagasan rohanami ganuk marsada-sada. Asa adong yale Tuhan sulu-sulu nami dinaholom jalatukot nami dinaladit. Nakpiale Tuhan dinalau mula kami sian partangyanganon. Homatoktong na madongan ni hami tapar humaparmalan di daging dohotot di siya kami saluhuk nale Tuhan. Asa tong di bagasa kahipasot dohot las ni roha hami madapot ton keluarga nami masing-masing. Mauliate madiho Tuhan, uloy maelehelet pangiduan namion, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, nang mate humokop kami. Amen. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam untuk kita, Amang dan Inang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Horas.